Silakan Bu Seli ya tadi yang sudah daftar, udah siap-siap tadi. Habis Bu Seli, Pak Maman, Pak Kiai. Habis Pak Maman, Bu Lulu, Pak Iskan juga. Udah. Habis Pak Iskan nanti Pak Saleh, mungkin terakhir Pak Saleh. Pak Saleh ini udah kayak penyidik mas kalau tanya. Ya, terima kasih pimpinan. Saudara saksi, Pak Subkan, Anda ini adalah Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri. Betul ya Pak ya? Sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, tugas Anda adalah salah satunya memfasilitasi untuk masalah akomodasi, transportasi, kontrak-kontrak dalam rangka memberikan pelayanan kepada para jamaah, kemudian juga memfasilitasi hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia. Tadi beberapa rekan-rekan saya sudah menegaskan, kemudian saya hanya ingin menegaskan kembali kepada Bapak bahwa di beberapa pertemuan sebelumnya rekan-rekan saya pernah mengulangi beberapa pertanyaan kepada Dirjen Haji. Saya pun ingin mengulas kepada Bapak terhadap beberapa pertanyaan yang mungkin ingin mengingatkan kepada Bapak kaitan dengan kuota haji. Karena ini sangat menarik dan ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah Bapak mengingat bahwa pada saat Dirjen Haji melakukan pertemuan dan MOU yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2024 antara pemerintah Indonesia dengan Kementerian Haji di Saudi Arabia, apakah Bapak terlibat dan ada di antara pertemuan tersebut? Saya ingin langsung dijawab oleh Bapak. Apakah Bapak ada di sana atau tidak? Bisa langsung dijawab? Baik, kami hadir di sana, tapi kami tidak boleh masuk ke ruang pertemuan. Oke, artinya Bapak ada di sana? Ada di sana. Oke, kalau memang Bapak berada di sana, saya ingin juga mengingatkan kepada Bapak. Kalau Bapak ada di sana, ini juga ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Pada tanggal 10 Januari, saya dan rekan-rekan juga mendapatkan surat yang diberikan oleh BPKH. BPKH menyerahkan kepada DPR RI, khususnya Komisi 8, kaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji atau oleh Kementerian Agama yang menyangkut dengan permintaan untuk pencairan terhadap pencairan untuk permohonan untuk mencairkan keuangan untuk pelunas beberapa uang ya pencairan pencairan pembayaran untuk beberapa kepentingan yang ada di Saudi Arabia. Nah, untuk itu kami ingin menanyakan kepada Bapak selaku Dirjen Pelayanan Luar Negeri, apakah Bapak juga mengetahui tentang surat tersebut? Tidak. Tidak tahu sama sekali? Tidak tahu. Karena kalau Bapak tidak tahu sama sekali, artinya lucu. Karena dasarnya Kementerian Agama mengeluarkan surat tersebut adalah untuk pembayaran kepentingan hotel dan akomodasi yang memang dibutuhkan untuk jamaah haji yang berada di luar negeri, yang ada di Saudi Arabia. Artinya kan itu juga atas sepengetahuan Bapak. Ini menjadi catatan menarik pimpinan. Kementerian Agama meminta surat kepada BPKH per tanggal 10 Januari. Ya, mengirimkan surat kepada BPKH, minta dicairkan, gitu kan? Dan akhirnya dicairkan oleh BPKH, gitu kan? Rujukannya seperti itu. Sementara Dirjen Pelayanan Hajinya sendiri tidak mengetahui, gitu. Mohon izin, boleh kami
Oh, boleh. Boleh, silakan. Di sini yang tidak boleh hanya satu, merokok di pom bensin. Makanya saya ingin tahu dari Bapak selaku Ya. Dirjen Pelayanan Haji, apakah Bapak mengetahui apa tidak? Silakan. Kalau Sudjo. suratnya kami tidak tahu memang. Oke. Karena kan itu diproses lain ya di tempat lain. Oke, silakan. Tetapi bahwa kemudian ada kebutuhan yang harus dibayar, iya. Karena memang Arab Saudi ketika tanggal 8 Januari itu bagian dari rangkaian RPH-nya Arab Saudi sejak tanggal 30 Juni itu mereka selalu menyampaikan bahwa siapa yang membayar lebih dahulu maka dia bisa mendapatkan lokasi yang bisa dipilih gitu. Nah, salah satu dasarnya adalah itu. Oke. Adapun kemudian untuk layanan-layanan yang lain, tentu itu sesuai dengan tahapan proses penyediaannya. Gitu. Nah, artinya setelah tanggal 10 Januari, apakah Bapak diinformasikan uang tersebut sudah dicairkan kepada Dirjen Pelayanan Haji? Kemudian apakah ada mekanisme pembayaran setelah tanggal 10 Januari? Pembayaran dari permintaan dari Kemenak ke BPKH itu kemudian ditransfer ke rekening KUH ya. Jadi yang Kantor melakukan Usaha pembayaran adalah KUH. KUH mentransfer ke IHAJ, ke Kementerian Haji. Nah, jadi dalam proses itu kami tidak terlibat. Berarti tidak tahu sama sekali. Ya, di dalam proses pencairan itu, proses pembayaran itu kami tidak terlibat. Bagaimana mekanisme pembayaran penyelenggaraan haji oleh pemerintah Indonesia kepada syarikah? Karena kalau tadi Bapak sempat menyampaikan kepada kami, sebaiknya pembayaran itu dilakukan secara tunai dan tidak dicicil. Apakah Bapak bisa menjelaskan sekali lagi kepada kami yang berada di sini, gitu kan? Baik. Dan apakah bisa juga Bapak memberikan bukti-bukti mekanisme pencairan tersebut kepada Pansus? Ya, silakan. Baik. Waktu Ibu udah lebih 5 menit, Bu ya. Oke, Ya. silakan. Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa pembayaran untuk penyelenggaraan ibadah haji selama di Arab Saudi itu harus dibayarkan secara cash 100% kepada pemerintah Arab Saudi melalui IHAJ. Nah, lalu kemudian yang akan membayarkan secara bertahap Sebentar. Cash itu maksudnya uang gelondongan begitu? bukan secara maksudnya Transfer. transfer IHAJ. Nggak kuat lah gotongnya Pak Ketua. Ya, makanya pikir kan gelondongan begitu. Nah, nanti Kementerian Haji yang akan membayarkan secara bertahap kepada penyedia layanan. Penyedia layanan. Jadi kalau nanti ada catatan-catatan, kita menyampaikan catatan itu kepada Kementerian Haji agar penyedia A kalau dia melakukan pelanggaran atau kekurangan layanan itu nanti Kementerian Haji yang akan mempending itu dan mengembalikannya ke kita gitu. Loh, bukti harus dikasih. Ya. Ya, nanti tolong dikasih buktinya. Itu karena mekanisme itu ada di KUH ya, tentu kami tidak terlibat di dalam. Oh, di KUH, detail Pak itu, ya. Nasrullah Jasam. Ya karena itu kan PPK yang Tolong bayar nanti ke sana. dikejar ke Ya. Pak Nasrullah, dicatat ya. Pak Bibi, Ya. oke. Terima KUH itu apa? Kuasa urusan haji. Kantor Ya. urusan haji. Kantor urusan haji. Ya. Oke. Baik, Bu Seli ya. Ini Bu Seli yang bukan Seli Marsalina masalahnya. Silakan Pak Maman, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua pimpinan dan seluruh anggota Pansus, saudara saksi. Yang pertama, pimpinan mohon ada yang menegaskan atau menuliskan poin-poin penting. Yang pertama misalnya Kementerian Agama sudah mengakui bahwa kebijakan pembagian kuota itu dari mereka. Itu poin pertama. Udah itu udah saksi sebelumnya itu. Ya, maksudnya poin kedua yang hari ini bisa jadi temuan adalah soal tanggal 10 Januari itu di mana mereka berkirim surat ke BPKH dan meminta anggaran tanpa persetujuan DPR dan juga tidak jelas antara anggaran dan juga jumlah hajinya. Itu yang penting jadi catatan. Oke, saya hanya ingin menegaskan saja saudara saksi, karena dari tadi seolah-olah Bapak tidak tahu kebijakan tentang pembagian kuota, tapi Bapak tahu dan mengusulkan. Makanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
sekali lagi tegaskan, apakah saudara tahu kebijakan pembagian kuota? Satu. Kedua, apakah saudara tahu alasan kebijakan pembagian kuota? Yang tiga, apakah saudara ikut menyetujui kebijakan pembagian kuota? Nah, ini perlu ditegaskan Bapak, karena Direktur Haji Luar Negeri ini menjadi sangat vital dan signifikan fungsinya, karena dialah yang sebenarnya bisa memberikan alasan argumen kenapa terjadi kebijakan pembagian ini sebagai pemilik wilayah. Nah, 3 poin itu termasuk misalnya dari tadi ada kalimat yang belum kita jawab soal legal standing tentang kebijakan pembagian kuota, dan ketika tadi Pak Saudara saksi melakukan pertemuan yang dimaksud itu bukan pertemuan mengalihkan kepada haji khusus tapi kepada reguler. Itu perlu ditegaskan juga seperti itu. Nah, Oke, silakan Pak, jawab Pak. Ada 3 pertanyaan. Silakan Pak saksi. Aduh, ini munakosah nih. Oh ya. Ini bukan lebih tinggi daripada munakosah ini. Ya, munakosah ujian skripsi ya. Terima kasih Pak Yai Maman. Tentu soal keputusan tentu kami tidak dalam ranah soal keputusan itu ya. Jadi Nggak, langsung satu-satu Pak. Apakah saudara tahu ada kebijakan pengalihan kuota? Tadi itu tanya itu, kuota reguler ke kuota khusus. bahwa kami ketika melakukan proses penyediaan itu dasarnya adalah KMA tentang kuota yang itu terbit pertama kuota 221 itu tanggal 15 November, itu kuota regulernya 203.320. Lalu kemudian di bulan Januari terbit lagi KMA tentang kuota tambahan sebanyak 10.000. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar kami untuk melakukan proses penyediaan. Jumlah itu yang Nah, gini Pak. Mohon maaf saksi. Langsung jawab aja. Anda tahu apa tidak tahu itu aja. Ya, termasuk KMA pimpinan. 2 KMA itu tolong jelaskan Pak itu. Kalau menyediakan tempat udah pasti tugas Anda memang menyediakan tempat. Silakan Pak. Ya. Jangan diajak rapat ya. Diminta pendapat ya. Kasih kesempatan. Kan ngepek. Ya. Jadi mohon izin. Jadi Siap. kami terima KMA kuota itu yang kemudian dari dasar prosesnya kami tidak tahu. Bukan begini Pak, gini. Pertanyaannya Pak Maman nggak di situ. Jadi antara tanggal 15 November sampai tanggal berapa yang muncul 15 Januari yang kuota baru muncul itu 10 Januari. Ya 10 Januari itu Anda tahu apa tidak tentang adanya kebijakan tentang pengalihan kuota 10.000 itu menjadi UNH atau haji khusus. Kalau tahu apa alasannya kebijakan itu diambil, ya kan? Apakah Anda ikut menyetujui apa tidak? Udah jawab ya atau tidak itu aja. Apa Pak Subhan keberatan menjawab atau gimana? Kan tadi sudah sesuai dengan sumpah bahwa akan menjawab yang sebenar-benarnya. Ya. Daripada yang sebenarnya, tiada lain daripada yang sebenarnya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, bilang tidak tahu gitu aja. Nampaknya saksi keberatan menjawab.
pertimbangan kita sekarang pertimbangan rakyat, pertimbangan jamaah, bukan pertimbangan melindungi siapapun. Tolong dijawab. Oh ya ya. Pak Subhan, Anda sehat? Alhamdulillah sehat. Anda tidak bisu kan? Ya. Tentunya kan bisa bicara Pak ya. Silakan Pak, mau dijawab Pak daripada ini. Ya, keputusan itu kan tentu kami terima putusan itu terima jadi gitu ya, dalam bentuk KMA ini, lalu kemudian kami laksanakan. Nah, ketika kemudian ada skema terkait dengan 10-10 tadi itu 50-50, kan kami memang diajak oleh pimpinan kami Pak Dirjen untuk ketemu dengan pimpinan Komisi 8. Tuh. Nah, itu yang kemudian kami tahu itu gitu. Nggak, gini, bukan Saksi, jawaban Anda itu tidak substansional. Justru saya melihat bahwa kebijakan pengalihan kuota ini ada keterlibatan saudara saksi. Dari sanalah kami akan melakukan eksplorasi sampai sejauh mana kebijakan yang akhirnya membuat ketidakadilan ini muncul, itu muncul Pak. Jadi tolong, sumpah Quran itu, Qurannya tadi ada isinya loh Pak, bukan hanya sekedar jilidnya. kan nggak dicek. Dijawab aja. Kan nggak dicek kok hanya tadi itu ada. Iya, nggak dicek tadi. Kan nggak dicek tadi. Terlibat atau tidak nggak? Udah gini ya, satu-satu pertanyaannya, ya kan, supaya jelas saya ulangi. Antara tanggal 15 November sampai tanggal 10 Januari, Pak Subhan tahu akan ada kebijakan pengalihan kota reguler ke kota khusus apa tidak? Tidak. Tidak tahu. Oke. Udah jawab tidak. Tidak tahu. Oke. Karena jawabannya tidak tahu, maka pertanyaan Pak Maman yang nomor 2 tidak relevan. Ketua, Karena saya tidak tahu alasannya kan? interupsi dulu Ketua. Bentar dulu Pak. Ini dulu satu-satu. Enggak, justru dengan ini konteks ini interupsi saya kalau dibolehkan. Nanti ada gini kan, sebentar ini memperdalam Pak Maman dulu supaya jelas. Karena itu yang kedua, tinggal pertanyaan Pak Maman nomor 3 supaya dijawab. Ketika keputusan itu sudah diambil, Pak Khalid selaku direktur ikut menyetujui apa tidak? Pak Subhan Khalid kan? Kan sudah kalau sudah diputuskan kan kita tinggal melaksanakan. Ya oke, berarti ikut menyetujui karena sudah diputuskan oleh atasan gitu kan. Ya. Oke, clear. Nah, nanti silakan dari situ. Jadi bisa diputuskan, ya kan? Ini ada sedikit kontradiktif dengan penjelasan saksi sebelumnya. Karena keputusannya itu melalui simulasi yang dibuat oleh Dirjen Kebijakan Direktorat Luar Negeri, ya kan, makanya nggak apa-apa kalau udah seperti ini, nanti kita tinggal kontraskan saja. Silakan yang belum tadi Bu Lulu. Ya. Bu Lulu ini biasanya suaranya merdu loh biasanya. Oh MC ya, bener. MC abadi PKB. Iya, nggak apa-apa, gratis barokah. Iya, terima kasih pimpinan. Sudah tenang, anggota DPR tinggal sebulan. Iya, habis ini tugasnya mengawasi anggota DPR, mantap ya. Iya, saudara saksi Pak Subhan, ada beberapa yang ingin saya dalamin. Yang pertama masih sebenarnya meneruskan pertanyaan rekan terdahulu, karena memang betul ya ada kontradiksi. Jadi kalau Bapak tadi pertama ada yang pernyataan pertama tidak mengetahui, dan yang kedua ada yang memang Bapak menghindar.
Kalau boleh dijelasin gitu, lalu peran Bapak itu apa yang terkait dengan pembagian kuota ini gitu Pak, baik itu reguler ataupun khusus itu. Bapak punya peran apa? Hanya sekedar menjalankan perintah atau yang lain gitu Pak? Ini pertanyaan pertama. Boleh dipertajam pertanyaan, ikut mengusulkan apa tidak gitu? Oh, kalau pertama katanya kan tidak ikut mengusulkan. Kalau tidak ikut mengusulkan, lalu punya peran apa kalau tidak mengusulkan? Saya ingin tahu intelligence atau peran yang lain yang mendukung kebijakan itu. Karena ini nanti kaitannya dengan yang lain, Ketua. Contoh, kalau misalnya ada tambahan, karena sudah ada tambahan kuota ini, berarti kan ada kebutuhan yang juga bertambah. Nah, apakah kemudian Bapak ini juga punya peran misalnya mencari mitra atau yang lain-lain untuk memberikan pelayanan yang tambahan kuota itu? Saya nanti itu masih ini pertanyaan kedua sih Ketua. Oke, cukup. Belum, kan dijawab dulu. Perannya Pak Subhan ini apa dalam kuota tambahan yang 20.000 itu gitu loh? Perannya melaksanakan. Terima kasih. Nggak apa-apa, dijelasin dulu aja. Jadi kalau kami itu memang berperan di dalam menyiapkan skema-skema apabila itu kan, karena kan ketika kita mendapatkan kuota 221.000, tahun sebelumnya kan kita mendapatkan kuota tambahan 8.000. Nah, tahun 2019 itu kita mendapatkan tambahan 10.000. Nah, itulah yang kemudian kami simulasikan. Batas maksimal yang pernah kita lakukan, kita punya pengalaman itu adalah melakukan simulasi kalau diberikan atau kita ambil 10.000, itu kira-kira kemampuan kita seperti ini. Kalau kemudian lebih, ya kemampuan kita seperti ini. Itu kira-kira apa namanya, kami memberikan gambaran. Gini Bapak, berarti ini kan Bapak tidak konsisten ya dengan jawaban yang pertama. Yang tadi dibilang itu tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian ini kalau boleh saya tanya, dasar keputusan dari kementerian itu lalu apa kalau kemudian tidak ada minimal informasi dari Bapak? Simulasi itu dilakukan sebelum atau sesudah ada tambahan kuota? Sebelum. Berarti kan Bapak terlibat dong. Kan berarti Bapak tahu. Berarti Bapak tahu kan kalau ada mau rencana pembagian ada tambahan kuota itu? Kalau usulan-usulan itu kan kita kan mengusulkan supaya ada tambahan kuota. Lalu kemudian kami simulasikan itu ya. Nah, lalu kemudian katakan dapat 20.000. Nah, kemudian kita simulasikan itu, lah keputusannya itu yang kemudian kami tidak di situ gitu. Tapi kalau dalam proses ini untuk apa dan sebagainya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, nah ya tentu kami ada di situ gitu. Ya berarti Bapak tahu, gitu loh Pak maksudnya. Ini kan agak tidak konsisten, seperti sebenarnya Bapak itu ya tahu bahwa akan ada tambahan kuota. Ini aja, gini, ada nggak proposal yang Bapak simulasi itu usulannya itu ada nggak filenya? Pimpinan, ya kan? Sebelum sampai sana ada nggak itu filenya? Nggak ada. Nggak ada. Itu yang disebut dengan simulasi itu apa bentuknya simulasi itu? Tidak dalam bentuk proposal lah gitu ya. Ya, lesan. paper kan ada kan? Ya. Bapak menghadap pimpinan kan pasti ada slide atau apa disampaikan itu atau ngomong-ngomong seperti ini. Ngobrol seperti ini. Pimpinan, ya. Nah, sebentar. Saya jadi panwas haji itu berkali-kali. Setiap ada usulan dan sebagainya dari direktur, lalu nanti dirjen, lalu kementeri itu pasti ada. Sebentar. Siapin papernya. Ini mohon satu-satu ya, satu-satu dulu. Ya. Bu Lulu tuntaskan dulu, Bu. Oke. Habis itu Pak Wahid. Oke, Bapak tadi tapi kita udah punya bayangan lah ya Pak ya, kalau Bapak itu tahu Bapak sebenarnya terlibat, tetapi ya Pak silakan minum Pak. Nah, yang berikutnya Pak, karena ini juga bagian dari tugas Bapak, konteksnya pelayanan. Nah, kaitannya dengan penunjukan atau pemilihan mitranya kementerian yang ada di Saudi Arabia, tadi disampaikan Bapak itu melakukan open bidding, benar ya Pak ya?
hotel dan lain-lain. Nah, apakah kita nanti bisa dikasih dokumennya, Pak? Lalu yang kedua, dasar kriteria menentukan siapa kemudian mendapatkan penunjukan melakukan apa, itu apa? Misalnya kayak catering, lalu pemondokan. Karena kita pernah selama melakukan timwas ini, Pak, ini agak pernah rame juga kan. Ada catering yang mana bahan bakunya itu dari Indonesia tapi ternyata made in-nya Thailand. Itu kira-kira Bapak ngerti nggak kalau ada hal-hal semacam itu? Ini boleh dijawab sekarang, Pak, yang ini. Boleh, baik. Untuk proses atau mekanisme pemilihan mitra kita, baik akomodasi, konsumsi maupun transportasi, itu dilaksanakan oleh tim yang independen yang dibentuk oleh Dirjen dan melaksanakan pedoman yang telah ditetapkan. Artinya tahapan-tahapan mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan seterusnya itu dilakukan oleh tim untuk mendapatkan hasil atau akomodasi, transportasi dan konsumsi yang tim itu yang memang layak. siapa, Pak? Ada timnya. Iya, itu siapa unsurnya? Kan independen, berarti itu di luar KMA gitu maksudnya? Jadi Pak Dirjen ya melalui keputusannya membentuk tim. Unsur-unsurnya siapa? Khususnya PNS ada untuk akomodasi itu dari Dirjen PHU. Kemudian untuk catering itu juga melibatkan sekolah tinggi pariwisata di ahli gizi dan ahli tata boga. Kemudian transportasi itu melibatkan dari Kementerian Perhubungan. Kita minta dokumennya nanti, Pak, ya. Jadi tim yang dibentuk tim yang dibentuk, lalu dokumen untuk lelang itu. Dokumen proses itu komplit semuanya ada di tim dan nanti bisa kita kirimkan lah itu. Nah, lalu kemudian yang kedua terkait dengan bahan baku ya. Bahan baku itu ya kami tahu bahwa ketersediaan bahan baku yang ada di Arab Saudi itu sangat terbatas yang berasal dari Indonesia. Adapun kemudian pihak luar negeri menggunakan merek Indonesia, tentu itu tidak sepengetahuan kami seperti apa sejarahnya. Tapi yang kita tahu bahwa di lapangan, di pasar itu ada rojo lele yang bukan dari Indonesia, ada pandan wangi yang bukan dari Indonesia. Tentu itu di luar dari ranah kami. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kami dan kami juga terus mendorong agar ekosistem ini bisa dibentuk, bisa dilakukan sebaik mungkin ke depan ini agar sesuai dengan undang-undang cita rasa Indonesia itu betul-betul bisa dipenuhi dari produk-produk Indonesia itu sendiri. Pak, proses lelangnya itu dilakukan di Saudi atau di Indonesia, Pak? Di Arab Saudi. Sejak kapan itu di Arab Saudi? Kenapa tidak di Indonesia, Pak, lazimnya? Itu kan uangnya besar banget. Jadi memang ketentuan dari Arab Saudi harus penyedia layanan itu harus perusahaan Arab Saudi. Itu karena kan tempat layanannya ada di Arab Saudi. Ya, betul. Kalau itu betul. Itu ketentuan dari pemerintah setempat lah gitu ya. Oke, yang terakhir. Ini masih kaitan, mohon maaf tapi boleh dikoreksi Ketua, kaitannya dengan pembagian alokasi kuota itu apa termasuk yang diurus oleh Bapak ya? Tidak. Masing-masing kayak ke travel gitu Bapak nggak ikut terlibat? Nggak ikut terlibat. Atau Bapak mengetahui siapa-siapa yang terlibat di pembagian kuota itu sepengetahuan Bapak? Tidak. Berdasarkan sumpah? Tidak tahu. Oke. Terima kasih Ketua. Oke, terima kasih Ibu Lulu. Pak Wahid, monggo. Terima kasih pimpinan. Ini senior. Saya menarik ini dengan Pak Subhan. Pak Subhan beragama Islam ya? Kalau nggak Islam enggak. Tadi disumpah dengan Al-Quran ya? Ya, haji. Jadi gini Pak Subhan, lebih baik Pak Subhan jadi sampaikan apa adanya. Bloko Ya. Suto. Bloko Suto aja. Jadi biar memperingan Pak Subhan. Pak Subhan melaksanakan KMA yang pertama dengan 221.000. KMA yang kedua 10 Januari dengan tambahan 20.000. Pak Subhan
KMA ini dibuat atau dilakukan keputusan Menteri Agama ini sebelum panja atau setelah panja? Yang KMA 105 ini pada saat panja, dan panja belum ditetapkan. Tapi ini dasarnya adalah surat dari Arab Saudi yang memberikan kuota 221.000 tanggal 30 Juni 2023. Apa? 221.000? Ya, ini diberikan oleh Menteri Haji kepada Menteri Agama pada tanggal 30 Juni 2023. Pas selesai haji tahun 2023. Betul. Ya. Ini maka kemudian terbit KMA ini. Terus begini Pak Subhan. Itu diberikan setelah pelaksanaan haji. Kita panja ini membahas 221.000 atau 241.000. Pak Subhan ikut itu. Panjang Ya, waktu itu kan dinamikanya kan cukup seru, Pak. hasil keputusan. Antara memilih 221 karena dokumen yang jelas-jelas ada itu 221 atau 241 yang jelas-jelas diumumkan tetapi secara dokumen belum diterima. Oh, setelah Itu. gini. 200 kita panja ini sudah berjalan kurang lebih hampir 1 bulan ya Bu ya. Saya ingat saya begitu. Pak Subhan, kita rapat panja pagi, siang, sore, malam. Sebelum panja pun kita sudah memberikan minta kesepakatan raker dengan Menteri Agama. 221.000 ditambah 10.000 karena ini sudah awal ya dilaksanakan putusan itu. Ya. Waktu itu apa kata Menteri Agama? Diberikan kepada reguler. Artinya 221.000 ditambah 20.000 adalah 241.000 dikurangi 8% haji khusus. Benar gak? Nah, sekarang kenapa Bapak melaksanakan KMA yang 2? Bapak melakukan pembayaran tadi disampaikan, Bapak melakukan ini kaitannya dengan jumlah kuota haji dan menyangkut pembayaran yang dilakukan oleh BPKH itu sesuai enggak dengan keputusan raker dan kepres? Jajan siapa? Kan lebih kecil dari itu. Oke, lebih kecil. Keputusan itu sama enggak keputusan raker dengan Menteri Agama bersama Komisi 8 dengan Presiden keluar kepresnya itu? Nah, tentu di dalam melaksanakan tugas ya, tentu kami dasarnya adalah perintah. Perintah siapa, Pak? Perintah ini kan KMA ini kan perintah kepada kami untuk melaksanakan tugas itu. Perintah siapa, Pak? Perintah yang tanda tangan. Itu Bapak pegang dokumen, diminta aja. Tanda tangan dong. Bapak, kami ini bukan orang jalanan, kami ini tanya ini tugas negara ini. Perintah siapa? Perintah yang tanda tangan. Tanda tangan siapa kan gitu. Kan tinggal dijawab aja Pak perintahnya itu. Masa Pak Nusron yang masih perintah? Aku nggak punya kewenangan perintah. Nah, makanya. Ini kan sebuah lembaga, jadi kami kan tentu melaksanakan tugas lembaga seperti ini. Ya, Iya, lembaga kementerian. Yang perintah siapa? ya yang tanda tangan itu loh Pak. Maksudnya ya, mohon dibacakan itu aja di KMA yang tanda tangan siapa kan gitu. Bapak tidak sakit gigi kan? Oke, pimpinan. Ini nggak mau jawab nih mengulur waktu ini. Pimpinan usul. Saya kira begini ya, ini sudah bisa kita interpretasikan, kita pada satu sisi juga menghargai etika birokrasi. Oke. Oke. Ketika dia menjalankan perintah, pada tentunya adalah perintah siapa? Ya perintah yang tanda tangan, karena acuannya adalah KMA. Itu lah. Ini kalau ini saya harus interupsi. Jangan dipotong dulu. Sedangkan perintah Allah aja kita sebut ini perintah Allah. Iya, iya. Ya kan, apalagi cuma perintahnya birokrasi, bagaimana sih? Oh ya, silakan Pak, silakan. Iya dong. Silakan Pak. Masyarakat kan ada yang nggak tahu ketua perintah itu siapa kalau nggak dibacain. Iya, sudah mainkan. Iya, perintahnya siapa, namanya, Saya sudah jabatannya deh. Saya mau mencoba untuk menjelaskan secara sir, bukan zohir. Yang nggak tahu saya. Kita butuh beliau yang menyampaikan. Yang berhak menjelaskan Betul, Oh ya, jangan ditafsir. silakan Pak Subhan dijawab Pak, supaya nggak bertele-tele Pak.
Pimpinan, kalau Tadi begitu begini. saya usulkan panggil Kabag Hukum PHU karena dialah yang nanti memformat secara legas formal substansi dari ini semua. Kalau Pak saksi ini tidak mau jawab, saya minta itu dipanggil Kabag Hukumnya. Ya Izin. silakan nanti kita jadwalkan apa Ya, izin ketua sebentar karena saksi tadi menyampaikan bahwa tindakannya itu berdasarkan perintah, maka kan pasti harus jelas siapa yang kasih perintah. Perintah ini kan bukan bisikan gaib, Pak. Yang tadi yang nanya ini Pak Wahid biar yang ngejar Pak Iya, Wahid. maksudnya mempertegas. Ya biar yang ngejar Ya. Pak Wahid begitu loh. Bagaimana Pak Subhan, saudara saksi? Ya kan sama dengan kita melaksanakan perintah undang-undang kan. Seperti itulah kira-kira. Undang-undang yang nomor Undang-undang nomor berapa Pak? Undang-undang apapun bahwa kita melaksanakan perintah undang-undang kan itu undang-undangnya kita. Pak, ini tidak undang-undang. Iya. Jadi ini perintah daripada lembaga. Jadi Bapak itu yang perintah siapa? Pak Dirjen. Karena ada dua loh, Pak Dirjen atau Pak Menteri. izin pimpinan tadi kan menyampaikan berdasarkan perintah itu menunjukkan begini, apakah beliau membawa dokumen ya diminta saja. Berarti dia yang memerintah itu berdasarkan dokumen yang ditunjukkan itu tadi. Oke, cukup. Silakan Pak Subhan. Apa yang mau masyarakat perlu disampaikan Pak Subhan? Cukup, terima kasih. Cukup. Sudah. Pak Wahid sudah jelas apa yang dimaksud?